Halo kencang-kencang, ketemu meneng podcast santai kelompok pitu sing berjudul Indonesiaku. Nah, tema sing bakal dibahas kali ini yaitu aku lan Indonesiaku. Sadurunge mulai, rapenak rasane yen ora kenalan dhisik. Banjur iku, aku lan kanca-kanca bakal ngenalke diri lan pendapat tentang Indonesia tercinta iki. Let's go. Halo, aku Alfredo Kevin Lukito. Encang-encang biasa nyeluk aku Dodo. Aku lahir ing kutha Solo dan saiki umurku 16 tahun. Aku anak mbarep saking kalih sedulur. Adikku saiki umurnya 2 tahun. Nah, menurutku Indonesia iku sugih potensi sumber daya alam, agama, suku, ras lan budaya. Amarga iku Indonesia iku spesial. Nanging aja nganti NKRI dipecah belah karo oknum-oknum sing ora bertanggung jawab. Kebedaan budaya iku kudu bisa jadi pemersatu bangsa lan dudu dadi pemecahe. Halo, jenengku Alisha Angela Utama, bisa disuk Lisa. Aku lahir ning kutha Semarang, umurku tahun iki 16 tahun. Aku anak mbarep saking 3 sedulur. Aku seneng urip ing Indonesia amarga negara iki nduweni daerah sing nduweni kekasan dhewe-dhewe. Indonesia duwe keindahan sing ora diduweni negara liya. Halo, aku Valen Fiona. Biasanya aku diceluk Vio. Aku lahir nan tinggale neng kutha Solo. Saiki umurku wis 15 tahun lan aku kuwi anak ragil saking kalih sedulur. Aku duwe Kang Mas kang umure wis 17 tahun. Umurku karo Kang Masku kuwi kacek 1,5 tahun. Menurutku Indonesia kuwi duweni sumber daya alam ingkang sugih. Amarga iku aku seneng urip ing kene. Aku ora bakal pindah negara liya meskipun akeh negara kang luwih maju saking Indonesia. Amarga aku kuwi tresno karo Indonesia. Halo, aku Andra Stephen Hadisito. Biasanya diceluk Yas. Saiki aku umure 15 tahun. Aku lahir ing kota Solo lan tinggal ing Solo Baru. Aku anak ragil saking kalih sedulur. Mbak Yu umure 21 lan kacek 6 tahun karo aku. Menurutku, Indonesia iku negara kang akeh panggon-panggon indah lan akeh budaya tiap daerahe. Amarga iku, aku ora tau bosen yen lunga ing daerah-daerah Indonesia. Nah, ini pasti teman-teman yang dengerin pasti nggak sabar nih dengan obrolan kita. Oke deh, kita langsung aja masuk ke topiknya ya. Jadi, kalian ini sekarang tinggal di mana? Ya pasti di Indonesia lah. Wah, keren nih. Kalau begitu, coba deh salah satu dari kalian, Lisa coba. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu apa? Kalau menurut bab 4A pasal 25A, itu negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berdiri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan di dalam undang-undang. Wah, keren banget tuh bisa hafal. Nah, kalau gitu coba deh kalian sebutin dong wilayah-wilayah Indonesia itu ada apa aja sih? Kan teman-teman di rumah pasti pada pengen tahu juga nih info lengkapnya. Yang pasti ada wilayah darat. Nah, di wilayah darat ini terdiri dari 17.508 pulau. Wilayahnya dibagi dari provinsi, kota atau kabupaten, kecamatan, kelurahan, lalu desa. Sekarang total ada 34 provinsi di Indonesia. Di darat Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Wilayah darat kaya akan tanah yang subur karena berada di daerah khatulistiwa, sehingga tumbuhan dapat tumbuh subur. Selain itu, banyak fauna endemik di Indonesia. Gak cuma darat doang, tapi Indonesia itu wilayahnya juga sebagian besar berupa perairan. Wilayah perairan Indonesia itu dibagi menjadi beberapa daerah, seperti contohnya laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, zona tambahan, batas landas kontinen, dan juga batas laut pedalaman. Di wilayah laut Indonesia itu berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, Singapura, Timor Leste, dan juga negara-negara lain yang secara tidak langsung. Wah, jadi di Indonesia itu cuma ada 2 ya wilayahnya, darat dan juga laut kan? Jangan lupa masih ada wilayah udara. Wah, wilayah udara? Aku nggak pernah dengar sih. Peraturannya gimana itu? Nah, sini aku kasih tahu ya. Wilayah udara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. NKRI berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia.
Dan menurut UUD NRI nomor 20 tahun 1982, batas wilayah kedaulatan dirgantara yang termasuk orbit geostasioner adalah 35.671 km. Jadi Indonesia juga berdaulat terhadap wilayah udaranya sendiri, entah mau dibuat apa terserah negara. Lalu, pasti banyak nih teman-teman di sini atau di rumah yang nggak tahu sama wilayah ekstrateritorial kan? Wah, wilayah apa tuh? Daerah ekstrateritorial artinya tempat suatu kapal yang berbendera suatu negara di laut terbuka dan tempat bekerja perwakilan negara. Contohnya, laut terbuka, kantor kedutaan besar. Begitu teman-teman. Wah, dapat ilmu baru nih kita. Terima kasih loh. Nah, ada lagi nih, satu syarat untuk jadi negara merdeka, yaitu harus memiliki warga negara sendiri. Kalian tahu nggak sih, arti warga negara itu apa? Dan bedanya sama penduduk itu apa sih? Kalau menurut UUD pasal 26, warga negara itu adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang telah disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kalau penduduk itu adalah orang yang berdomisili di suatu negara sampai masa tertentu. Nah, bedanya ada pada hak dan kewajibannya. Kalau warga negara itu pasti dapat hak pilih untuk pemilu dan hak milih tanah tentunya. Kalau kewajibannya seperti membayar pajak dan menjaga nama baik bangsa. Nah, ngomong-ngomong nih tentang menjaga nama baik bangsa dan negara. Pernah nggak sih kalian menemukan orang-orang Indonesia yang berkomentar negatif di media sosial? Ya pastinya pernah dan banyak banget. Apalagi di kolom komentar Instagram. Banyak banget yang berkata-kata kasar, saling merendahkan, mencaci maki, dan terkadang melecehkan secara verbal. Bukan hanya di komentar saja, tapi juga banyak pesan-pesan di grup keluarga yang terkadang mengirimkan berita-berita hoax. Hal ini karena kurang penyaringan data dan tidak mau mencari fakta yang sebenarnya. Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih apa yang kita butuhin ketika kita menemukan kasus-kasus seperti itu? Ini apa aja dong? Jadi yang pasti, kita harus bersikap bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Maksudnya gimana? Jadi, kita harus bisa cepat tanggap dalam memahami suatu hal yang terjadi. Lalu kita juga harus menyaring hal itu. Apakah itu baik, buruk, fakta, ataupun hoax. Itu dinamakan sikap kritis. Lalu, setelah itu kita harus bisa bijak dalam berkomentar dan memilih kata-kata. Jangan sampai apa yang kita ucapkan nanti dapat memperburuk keadaan. Lalu, kita juga harus bisa bertanggung jawab dalam segala hal yang kita lakukan atas kesadaran diri sendiri. Nah, begitulah cara beretika dalam media sosial. Oh iya nih, ngomong-ngomong soal hak warga negara tadi kan juga disebutin ada pemilu kan. Nah, pemilu itu sebenarnya untuk apa sih? Yang pastinya pemimpin dong, namanya aja pemilihan umum. Nah, kalau begitu, kalian tahu nggak sih sejak kapan Indonesia ini mengenal sistem kepemimpinan? Bukannya sejak Indonesia merdeka ya? Nggak salah sih, tapi setahu aku di tanah Nusantara ini sudah mengenal pemimpin sebelum zaman aksara loh, alias zaman praaksara. Tepatnya sistem kepemimpinan ini sudah ada sejak zaman Neolitikum. Ya, zaman ketika manusia purba mengenal teknik slash and burn dan bercocok tanam. Neolitikum berada pada 1500 tahun sebelum Masehi. Wih, lama juga ya. Bentar. Kayaknya pas SMP aku ingat deh pernah dipelajari tentang ini. Kalau nggak salah di zaman praaksara ini dibagi jadi zaman batu dan undagi kan? Aku tuh taunya kalau di zaman batu itu ada Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Kalau zaman undagi itu ada zaman logam, perunggu, dan besi. Wah, keren banget tuh bisa masih hafal ya. Terima kasih infonya. Dan juga yang pasti kesimpulannya adalah manusia itu terus berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan dan suasana ataupun keadaan baru ya. Jadi seperti pada halnya revolusi ataupun ketika terkena wabah virus dan masih banyak hal lagi. Lalu ngomong-ngomong tentang virus, kalian tahu nggak sih sekarang ini Indonesia dan dunia itu sedang diterjang virus apa? COVID-19 kan? Mana mungkin kita nggak tahu. Kan gara-gara virus ini kita jadi libur sekolah. Dulu pertama bilangnya 2 minggu, malah jadi 7 bulan. ada betul juga tuh. Tapi di masa pandemi seperti ini kita perlu banget loh menjaga kesehatan. Jadi coba deh kalian cek tentang berita cara menjaga kesehatan di bawah ini. Aku bacain ya. Urip sehat.
Ing zaman pandemi iki, ana virus kang jenenge COVID-19 saking kutha Wuhan, Cina. Virus iki nyebar nganti sak donya. Kasus positif ing Indonesia wis nganti 287.000, 215.000 mari lan 10.000 sedo. Panyebabe virus iki saking kewan kalong. Virus iki nyebar saking watuk, lendir, lan barang-barang sing kerep dicekel ing kahanan umum. Ciri-ciri wong sing kepapar COVID-19 iku yaiku demam, batuk kering, kekeselen, lan sesak napas utawa pneumonia. Supaya bisa nangkal virus iki, kudu ngetetake protokol kesehatan, olahraga, lan mangan panganan sing akeh nutrisi. Protokol kesehatan sing kudu ditutke yaiku kaping setunggal, jaga jarak 1 nganti 2 meter. Jaga jarak iki fungsine supaya meminimalisir kontak karo wong liya. Amarga ora ngerti wong iku positif apa ora. Ingkang kalih, nganggo masker. Masker bisa ngelindungi diri sendiri lan wong liya. Nganggo masker bisa nyegah nulari wong liya utawa ketularan wong liya. Kaping ketiga, yaiku wisuh tangan. Virus COVID-19 dilapisi lapisan lemak supaya tetap bisa urip. Yen lemak iki virus ilang, maka virus iki bakal mati. Salah sijining cara supaya ngilangke lapisan lemak virus iki yaiku wisuh tangan nganggo sabun. Cara liya sing bisa dilakoke yaiku olahraga. Olahraga iku penting banget kanggo kesehatan supaya iso nglancarke aliran getih lan gawe imun kuat. Nalika imun kuat, virus ora bakal bisa nembus awak kang sehat. Contohe olahragane yaiku senam irama. Gane senam irama iku bisa nguatkan raga lan bisa dilakoke ngendi wae. Senam irama iku nganggo komponen dasar musik, nganggo nentukake ritme lan ketukan gerakan senam. Senam irama bisa nggawe awak tetap sehat. Nah, liyane kuwi awak dhewe perlu panganan kang sehat lan akeh nutrisi. Salah sijining panganan khas Indonesia sing akeh gizi yaiku tempe. Tempe iku wiji dhelé sing difermentasi nganggo jamur Rhizopus oryzae. Tempe ngandhut akeh protein sing bisa mbangun lan benerake sel jaringan awak sing rusak. Tempe ngandhut vitamin B12, antioksidan, lan akeh meneh nutrisi kanggo awak. Upaya-upaya iki dilakoke supaya rakyat bisa kebal marang virus lan ngajari rakyat supaya bisa urip sehat lan Indonesia bisa pulih saking COVID-19. Nah, jadi jangan lupa ya sama isi prioritas singkat yang tadi. Yang pertama, selalu menjaga protokol kesehatan. Yang kedua, selalu berolahraga. Dan yang ketiga, makan makanan bergizi. Bener tuh, tetap jaga kesehatan dan semoga kita dapat berkontribusi bagi negara ini. Amin. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang wilayah NKRI, kedudukan warga negara, beretika dalam bermedia sosial, membahas sejarah tentang kapan sistem kepemimpinan di Indonesia itu, lalu belajar hidup sehat dengan media penyampaian tadi berupa berita atau pawarta. Nah, maka dari itu, sekian, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga apa yang kami sampaikan dan bicarakan tadi dapat menambah wawasan kalian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang tidak berkenan di hati kalian. Jadi guys, stay healthy dan jangan lupa berdoa supaya Indonesia dapat terbebas dari COVID-19 ya. Aku Kita Dan Indonesia bisa.